Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 70. Kedua prajurit itu menjadi berdebar-debar. Ternyata mereka tidak segera menerima hadiah, tetapi justru tugas yang cukup berat. Perjalanan ke Jati Aking bukan perjalanan yang sangat panjang. Namun kemungkinan-kemungkinan yang paling buruk akan dapat terjadi di sepanjang jalan. Nampaknya perwira muda itu melihat keseganan pada sikap orang itu. Karena itu maka katanya, kalian adalah penunjuk jalan yang paling baik. Hampir di luar sadar salah seorang menjawab, hampir setiap prajurit berkuda pernah melihat padepokan Jati Aking, kalian berdualah yang baru saja datang dari padepokan itu. Karena itu, kalian aku perintahkan untuk ikut serta. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan itu. Kedua prajurit itu tidak akan dapat ingkar lagi. Mereka harus berada di dalam satu kelompok prajurit yang akan pergi ke Jati Aking untuk melihat keadaan kawan-kawan mereka. Beberapa orang prajurit yang seharusnya sudah kembali ke Surakarta ketika kemudian mereka bersiap-siap membenahi diri, kuda-kuda mereka dan senjata masing-masing. Maka salah seorang dari kedua orang itu berdesis. Surakarta telah terbakar oleh api peperangan. Setiap jengkal tanah di luar kota telah berubah menjadi bara. Dan kita akan masuk ke dalamnya. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita adalah prajurit. Apapun yang akan terjadi, kita memang harus melakukannya jika itu memang tugas dan kewajiban. Namun menjelajahi daerah yang juga menjadi daerah jelajah Pangeran Mangkubumi atau Raden Mas Said, rasa-rasanya memang mengerikan. Bulak-bulak panjang rasa-rasanya telah berubah menjadi jalur jalan menuju ke kuburan. Yang lain mengangguk-angguk. Sebenarnya lah bagi para prajurit Surakarta, pecahnya perang melawan Pangeran Mangkubumi yang tidak dapat menahan kesabarannya lagi itu merupakan hantu yang selalu membayangi mereka siang dan malam. Jika semula masih ada keseganan Raden Mas Said terhadap pamandanya, sehingga untuk beberapa saat kegiatannya agak mereda, maka pada saat terakhir sikap Pangeran Mangkubumi justru seperti menyiramkan minyak ke dalam api yang sudah redup itu, sehingga api itu akan menyala semakin besar membakar langit Surakarta. Namun senapati muda yang akan memimpin sepasukan prajurit pergi ke Jati Aking itu seolah-olah tidak mengerti apa yang telah terjadi. Karena itu maka ia sama sekali tidak menjadi gentar. Dengan membawa 25 orang prajurit berkuda terpilih, maka senapati muda itu pun meninggalkan baraknya atas izin pimpinan pasukan berkuda. Pasukan berkuda adalah pasukan terbaik di Surakarta, berkata senapati muda itu, meskipun jumlah pasukan berkuda terhitung sedikit di Surakarta, tetapi yang sedikit ini harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang terpilih. Sikap Raden Juwiring telah menaburkan noda atas pasukan berkuda, sehingga kepercayaan para panglima atas pasukan ini menjadi susut. Adalah kewajiban kita untuk mengangkat kembali nama baik dari pasukan ini. Para prajurit dari pasukan berkuda itu merasa bangga akan kelebihan mereka. Namun meskipun demikian, setiap mereka menyadari keadaan, maka hati mereka pun menjadi berdebar-debar, betapapun mereka adalah prajurit terbaik. Meskipun demikian mereka harus dapat melakukan tugas mereka melampaui prajurit dari kesatuan yang lain. Dengan dada tengadah prajurit-prajurit dari pasukan berkuda itu berderap melalui jalan-jalan kota. Kemudian mereka pun menuju ke pintu gerbang yang dijaga ketat pada saat-saat yang panas itu. Beberapa orang yang melihat pasukan itu lewat, merasa bangga sehingga mereka pun yakin bahwa kota Surakarta tidak akan disentuh oleh peperangan. Tidak seorang pemberontak pun yang akan dapat memasuki kota, berkata orang-orang itu di dalam hatinya. Sementara itu, prajurit dari pasukan berkuda itu pun telah melewati gerbang kota. Dengan pandangan acuh tidak acuh mereka sekilas melihat para prajurit yang bertugas di pintu gerbang. Bahkan salah seorang pemimpin kelompok di bagian paling belakang dari iring-iringan itu berdesis, "Apa kerja kalian sebenarnya di situ?" "Tidur." Prajurit yang bertugas di pintu gerbang itu tidak segera menangkap maksudnya. Karena itu tidak seorang pun yang menjawab. Baru kemudian, ketika mereka menyadari arti dari kata-kata itu pun, maka beberapa orang telah mengumpat. Seorang prajurit yang berkumis lebat menggeram, "Anak setan yang sombong." Dikiranya hanya prajurit dari pasukan berkuda saja yang mempunyai arti bagi Surakarta. Kawannya yang bertubuh kecil yang berdiri di sampingnya meraba hulu pedangnya sambil berkata, "Aku sanggup melawan dalam perang tanding setiap orang dari prajurit berkuda itu." Suatu ketika mereka akan mengakui bahwa mereka bukan prajurit yang paling baik di Surakarta.
Bahkan sebagian dari pasukan itu justru sudah berkhianat, gumam yang lain. Ya. Dibawahi pimpinan senapati muda yang bernama Juiring itu, sahut yang bertubuh pendek. Kawan-kawannya tidak menyahut lagi. Namun nampak di wajah mereka, perasaan tidak senang melihat kesombongan prajurit dari pasukan berkuda itu, seolah-olah mereka adalah prajurit-prajurit yang memiliki kelebihan dari prajurit-prajurit yang lain. Dalam pada itu, iringan prajurit dari pasukan berkuda yang terbagi dalam kelompok-kelompok kecil itu pun berpacu ke padepokan Jati Aking. Mereka semakin mencemaskan keadaan kawan-kawannya yang ternyata masih belum kembali. Ketika iring-iringan prajurit dari pasukan berkuda itu mendekati padepokan Jati Aking, maka mereka memperlambat lari kuda mereka. Bahkan kemudian senapati muda yang memimpin pasukan berkuda itu pun memerintahkan 2 orang untuk mendahului iring-iringan itu. Awasi keadaan di seputar padepokan itu, perintah senapati muda itu, aku akan membawa seluruh pasukan ini memasuki padepokan. Beri isyarat jika kau melihat sesuatu yang mencurigakan. Kedua prajurit itu pun mendahului pasukannya dan mencoba memperhatikan keadaan di hadapan mereka. Nampaknya mereka tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, sehingga mereka pun sama sekali tidak memberikan isyarat. Demikian senapati muda dengan pasukannya memasuki pintu gerbang halaman padepokan, maka kedua orang prajurit itu pun tinggal di sebelah menyebelah regol untuk mengamati keadaan yang mungkin tidak menguntungkan. Dalam pada itu, ketika iring-iringan itu memasuki halaman, para prajurit itu pun segera melihat beberapa orang yang duduk di tangga pendapa. Iring-iringan itu ternyata telah menumbuhkan kegembiraan setelah sekian lama mereka menunggu. Rasa-rasanya mereka sudah berada di padepokan itu bertahun-tahun tanpa ada seorang pun yang menengoknya. Sejenak kemudian, senapati muda itu pun telah mendengar laporan tentang peristiwa yang terjadi di padepokan itu. Orang dungu, geram senapati itu, kalian adalah prajurit dari pasukan berkuda. Apakah kalian yang berjumlah lebih banyak itu tidak mampu mengalahkan mereka? Apapun yang dapat kami katakan, namun kenyataannya memang demikian, jawab orang tertua dari para prajurit yang sudah kehilangan kuda itu. Aku hampir tidak percaya, sahut senapati muda yang marah itu. Kami memang terlalu lemah, berkata prajurit yang berbeda sikap dari kawan-kawannya. Aku mencoba menunjukkan harga diri dari para prajurit dari pasukan berkuda. Tetapi kawan-kawanku tidak berbuat demikian, mereka pantas dihukum. Suara senapati muda itu menjadi gemetar menahan gejolak hati. Terserahlah, jawab prajurit tertua, justru pemimpin kami telah terluka parah. Prajurit dari pasukan berkuda tidak mengenal menyerah, bentak senapati muda itu. Kami tidak dapat berbuat lain, jawab orang tertua, dan pendapat itu menjadi semakin mantap melihat sikap dan tingkah laku isi padepokan ini. Sebagaimana kau lihat, kami tidak terkapar sebagai mayat di sini. Mereka telah terbius oleh sikap manis, sahut prajurit yang berpendirian lain itu, seolah-olah para pengikut Pangeran Mangkubumi adalah malaikat-malaikat berhati seputih kapas. Jangan menjadi gila, desis orang tertua itu. Bukan karena ada pasukan berkuda yang datang menolong kita, tetapi aku sudah mengatakan sejak tadi, sahut prajurit itu. Seharusnya kalian bersikap jantan. Senapati muda itu masih marah, tetapi untunglah, setidak-tidaknya masih ada seseorang yang berhati baja. Tetapi karena tidak ada orang lain yang mendukung sikap itu, maka ia tidak akan dapat bertahan. Pasukan berkuda sudah dihinakan, geram prajurit itu, dan sebagian di antara kita ikut pula mencemarkannya. Dalam pada itu, senapati yang marah itu pun bertanya, kemana isi padepokan ini pergi? Kami tidak mengetahuinya, sahut orang tertua. Kami seharusnya mengetahui, sahut prajurit yang berpendirian lain, tetapi kami sama sekali tidak berusaha untuk mengetahui. Meskipun demikian, kuda mereka tentu akan meninggalkan jejak. Jangan bodoh, potong senapati muda itu, kita tidak akan mengambil keputusan yang akan dapat menjerat leher kita sendiri. Tetapi seandainya kita mengikuti jejaknya, apakah kita masih akan mungkin dapat menyusulnya? Orang tertua itu menggeleng, tidak mungkin. Yang mungkin adalah, bahwa iring-iringan kita yang menelusuri jejak itu akan masuk ke dalam perangkap Pangeran Mangkubumi. Kau takut? Bertanya senapati itu. Senapati seharusnya sudah mengenal aku di peperangan. Namun baiklah aku menjawab bahwa aku memang takut, jawab orang tertua itu. Wajah senapati itu menjadi merah. Namun kemudian ia harus menahan diri. Ia memang mengenal prajurit tertua itu dengan baik.
Ia adalah prajurit yang tidak pernah merasa gentar di medan yang bagaimanapun juga jika ia mengaku takut, tentu ada alasan yang kuat yang mendorongnya untuk berkata demikian. Senapati, berkata prajurit tertua itu, kita harus menilai medan sebaik-baiknya. Ia merasa berhutang budi, sahut prajurit yang bersikap lain, kami tidak dibunuh oleh penghuni padepokan ini. Perbuatan itu adalah perbuatan yang paling sombong. Tetapi ternyata juga mengandung racun yang sangat tajam bagi prajurit Surakarta, karena kami yang berjiwa lemah akan merasa berhutang budi, sehingga kami yang berjiwa lemah itu akan bercerita kepada siapapun juga, termasuk kepada para prajurit dari pasukan berkuda, bahwa para pengikut Pangeran Mangkubumi adalah orang-orang yang baik hati dan berperikemanusiaan tinggi. Orang tertua yang berhasil dikalahkan oleh penghuni padepokan itu pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, aku adalah seseorang yang masih berjantung. Aku tidak ingkar, bahwa aku memang mempunyai kesan yang demikian. Tetapi aku tidak pernah merasa bersalah karena kesan itu. Bahkan kadang-kadang aku bertanya kepada diri sendiri, apakah yang akan aku lakukan, jika aku mendapat kesempatan menawan beberapa orang pengikut Pangeran Mangkubumi, apakah aku dapat juga berjiwa besar seperti pengikut Pangeran Mangkubumi menghadapi lawan-lawannya. Kita berada pada kedudukan yang berbeda, jawab senapati itu, Pangeran Mangkubumi adalah seorang pemberontak. Semua pengikutnya juga pengkhianat. Sedangkan kita adalah prajurit kerajaan. Perlakuan terhadap pengkhianat dan terhadap prajurit kerajaan memang harus berbeda. Pengkhianat memang harus dibunuh, sementara kita dilindungi oleh angger-angger, bahwa seorang prajurit yang telah menyerah tidak akan dibunuh. Prajurit Surakarta yang tertua yang tidak berhasil menangkap Juwiring itu tertawa. Katanya, itulah sikap seorang prajurit. Masalahnya bukan angger-angger. Tetapi bagaimana warna jantung kita? Apakah kita masih mengenal warna? Apakah kita masih mengenal diri kita sendiri sebagai bangsa? Sama sekali bukan, karena seorang prajurit yang menyerah tidak dapat dibunuh. Seandainya para pengikut Pangeran Mangkubumi membunuh kami yang menyerah, tentu tidak akan ada akibat apapun yang akan menjadikan mereka lebih buruk lagi keadaannya. Membunuh atau tidak membunuh, mereka adalah orang-orang yang berkhianat. Membunuh atau tidak, mereka dapat dibunuh tanpa harus dibuktikan kesalahan mereka. Karena itu, yang terjadi bukannya karena angger-angger, tetapi semata-mata karena kebesaran jiwa. Pangeran Mangkubumi mengajari pengikutnya untuk mengerti bahwa lawan yang sebenarnya bagi mereka bukannya orang-orang yang kulitnya sewarna. Tetapi musuh utamanya adalah Kumpeni. Wajah senapati itu pun menjadi tegang. Tetapi ia pun kemudian menghentakkan kakinya, omong kosong. Jangan gurui aku. Sebenarnya lah kau telah diracuni oleh sikap manis dan karena itu, maka kau telah merasa berhutang budi kepada mereka. Senapati, berkata orang tertua itu, aku tidak akan menolak. Tetapi karena di sini masih ada pemimpin kami, meskipun terluka parah, namun ia masih akan dapat memberikan keterangan. Persetan, geram senapati itu, ia pun tentu merasa berhutang budi seperti kau. Ditaburkannya pasir lembut di lukanya, dan ia sudah merasa diobati, dimaafkan dan bahkan ditolong jiwanya. Orang-orang berjiwa kerdil. Bersiaplah, kita akan kembali ke Surakarta. Kami tidak mempunyai kuda lagi, sahut prajurit yang berbeda sikap itu. Kemana kuda kalian? Bertanya senapati itu, dirampas oleh orang-orang yang baik hati itu. Ternyata harga jiwa kalian tidak lebih dari harga kuda kalian. Mereka menghidupi kalian dan menganggap kalian tidak berarti bagi mereka. Tidak senapati, jawab orang tertua itu, kuda-kuda itu telah dihalau untuk menghindarkan kemungkinan yang kurang menguntungkan bagi mereka, mungkin 1-2 orang di antara kita akan mengikuti mereka atau setidak-tidaknya melihat arah kepergian mereka. Atau perbuatan-perbuatan lain yang tidak mereka kehendaki. Gila, geram senapati itu, orang-orang Pangeran Mangkubumi memang orang-orang gila. Mereka dapat merampas kuda itu dan mempergunakannya. Tetapi nalar mereka tidak akan sampai sekian panjangnya. Karena itu, kami tidak akan dapat kembali berkuda ke Surakarta, desis prajurit itu. Kalian dapat berjalan kaki, bentak senapati itu tiba-tiba, kalian memang tidak mengenakan pakaian keprajuritan. Tetapi jika demikian akan memerlukan waktu yang terlalu panjang. Senapati itu berhenti sebentar lalu, ambil kuda yang ada di padukuhan Jatisari. Berapapun yang ada. Wajah orang tertua itu menjadi tegang. Katanya, kita akan merampas milik rakyat kita sendiri? Kita memerlukannya, jawab senapati itu.
Mereka juga memerlukannya, jawab orang tertua itu. Aku tidak peduli. Tetapi kepentingan kita jauh lebih besar dari kepentingan mereka. Kita menghormati kepentingan seseorang. Tetapi jika kepentingan yang lebih besar menghendaki, maka kepentingan yang lebih kecil itu dapat dikorbankan. Dan malanglah nasib mereka yang kebetulan menjadi korban-korban itu, jawab senapati itu. Jika demikian, biarlah kami berjalan kaki, jawab prajurit tertua itu, kami akan membawa kawan-kawan kami yang terluka. Dan kami akan memasuki kota pada saat-saat yang manapun juga, bahkan seandainya menjelang dini hari. Tidak, bentak senapati itu, ini perintahku. Ambil kuda yang ada di padukuhan Surakarta memerlukan untuk kepentingan yang jauh lebih berarti dari kepentingan mereka sendiri. Kepentingan perseorangan. Tidak perlu kuda yang setegar kuda pasukan berkuda. Kuda yang kerdil sekalipun akan dapat dipergunakan, karena larinya tentu akan lebih cepat dari jika kalian berlari-lari kembali ke Surakarta. Bagaimanapun juga, mereka adalah prajurit, perintah itu tidak dapat dibantah lagi. Karena itu, maka prajurit tertua itu berkata, baiklah, jika demikian biarlah mereka yang berpakaian prajurit sajalah yang melakukan. Jika kami yang melakukan, maka orang-orang padukuhan itu tentu akan melawan, karena mereka tidak tahu pasti, siapakah kami. Baik, geram senapati itu. Lalu perintahnya kepada para prajurit dari pasukan berkuda, pergilah ke padukuhan, dan ambil kuda yang ada. Sedikit-sedikitnya 10 ekor. Tidak seorang pun yang mempersoalkan perintah itu. Beberapa orang prajurit segera meninggalkan halaman itu dan pergi ke padukuhan Jatisari. Semua orang merasa keberatan untuk melepaskan milik mereka, meskipun dengan dalih untuk kepentingan yang lebih besar. Pada umumnya, kuda adalah milik yang berharga, dan yang pada umumnya mempunyai arti yang penting bagi pemiliknya. Namun tiba-tiba mereka harus melepaskan kuda itu kepada orang lain begitu saja. Tetapi mereka tidak dapat menentang kekuasaan Surakarta itu. Dengan hati yang pahit, mereka terpaksa melepaskan kuda mereka. Sehingga akhirnya para prajurit itu mendapat genap 10 ekor kuda dari segala sudut padukuhan itu. Memang ada di antaranya kuda yang tegar. Tetapi memang ada kuda yang hampir dapat disebut kerdil. Para prajurit itu membawa kuda-kuda rampasan itu ke padepokan Jati Aking dan menyerahkannya kepada para prajurit yang telah datang lebih dahulu ke padepokan itu. Kami hanya tinggal 8 orang. Di antara kami yang tinggal itu telah terluka, sehingga tidak akan mungkin berkuda sendiri, desis orang tertua. Terserah kepada kalian. Aturlah orang-orangmu. Jika ada kuda tersisa, kuda itu dapat dipergunakan untuk membawa barang-barang penting di padepokan ini. Maksud senapati, kita akan merampok isi padepokan ini, bertanya prajurit tertua itu. Tutup mulutmu, bentak senapati itu, aku akan membawa semua senjata yang ada di padepokan ini dengan kuda yang tersisa itu. Orang tertua itu menarik nafas dalam-dalam. Jika benar senapati itu akan membawa senjata saja, tanpa barang-barang lain, ia tidak akan dapat mencegahnya. Sebenarnya, bahwa akhirnya prajurit-prajurit itu menemukan sanggar Kiai Danatirta. Beberapa macam senjata memang tersimpan di dalam sanggar itu, sehingga senapati itu pun telah memerintahkan mengambil semua senjata dan membawanya ke Surakarta dengan kuda-kuda yang tidak mendapat penunggangnya. Demikianlah, segalanya telah dikemasi karena itu, maka iringan prajurit dari pasukan berkuda itu pun segera kembali ke Surakarta dengan membawa kawan-kawan mereka yang semula tertahan di padepokan Jati Aking karena mereka tidak mempunyai kuda lagi. Meskipun pada umumnya para prajurit yang tidak memakai gelar keprajuritannya itu merasa senang untuk segera kembali di Surakarta, namun mereka telah mendapat kesan tersendiri atas para pengikut Pangeran Mangkubumi. Rasa dendam dan permusuhan yang sebelumnya menyala di dalam dada mereka, rasa-rasanya menjadi pudar, seperti api lampu yang kehabisan minyak. Meskipun ada juga di antara mereka yang justru merasa terhina oleh sikap para pengikut Pangeran Mangkubumi itu. Dalam pada itu, maka dengan membawa mereka yang terluka, iring-iringan itu pun menuju ke kota. Beberapa orang yang menyaksikan iring-iringan itu telah menduga-duga. Bahkan ada yang mengira bahwa orang-orang yang tidak dalam pakaian prajurit itu adalah para pengikut Pangeran Mangkubumi yang berhasil ditangkap oleh para prajurit dan pasukan berkuda. Ketika mereka melewati bulak-bulak panjang, maka mereka pun tidak menjadi lengah sama sekali. Pada saat-saat yang tidak mereka perhitungkan, dapat terjadi, pasukan Pangeran Mangkubumi atau pasukan Raden Mas Said yang bercampur baur di medan yang sama itu akan dapat menyergap mereka.
Namun ternyata bahwa mereka sama sekali tidak mengalami gangguan sampai saatnya mereka kembali memasuki pintu gerbang. Namun agaknya para prajurit yang bertugas di pintu gerbang telah berganti, sehingga para prajurit yang merasa sakit hati atas sikap sombong prajurit dari pasukan berkuda itu telah tidak ada di tempat. Meskipun demikian, para prajurit yang bertugas itu pun merasa kurang senang melihat sikap kawan-kawannya dari pasukan berkuda yang merasa dirinya lebih penting dari pasukan yang lain. Sementara itu, maka Surakarta telah mengambil kebijaksanaan baru. Laporan mengenai Rarawarih yang telah sampai kepada Panglima yang mengatur perlawanan terhadap pemberontakan Pangeran Mangkubumi itu, menganggap bahwa Rarawarih adalah seorang tawanan yang penting. Seperti yang diduga oleh orang-orang yang bersangkutan dengan Rarawarih, maka para pemimpin di Surakarta memang mempertimbangkan untuk mempergunakan Rarawarih untuk memancing Raden Juwiring. Meskipun Raden Juwiring bukan orang yang dianggap terlalu penting di dalam pasukan Pangeran Mangkubumi, namun ia akan dapat dipakai sebagai pancadan untuk mencari orang-orang lain yang telah berkhianat di antara pasukan berkuda dan pasukan yang dipimpin oleh ayahnya, Pangeran Ranakusuma. Mungkin masih ada orang-orang lain yang sengaja ditinggalkan di dalam tubuh pasukan berkuda atau di antara pasukan yang lain, berkata para pemimpin prajurit Surakarta atas pertimbangan Kumpeni, karena itu anak muda itu penting bagi kita. Dengan demikian maka para pemimpin Surakarta itu sudah mulai mencari cara untuk memancing Raden Juwiring agar menyerah dengan taruhan adik perempuannya. Tetapi hubungan antara kakak beradik itu kurang baik, berkata salah seorang yang mengenal Raden Juwiring. Namun yang kurang mengetahui perkembangan hubungan itu di hari-hari terakhir, sehingga ia tidak mengerti bahwa kedua kakak beradik itu telah menemukan diri mereka masing-masing di dalam hubungan keluarga. Bagaimana menurut pertimbanganmu? Bertanya seorang perwira dari pasukan berkuda. Menurut pengenalanku, keduanya seolah-olah saling bermusuhan, jawab orang yang telah mengenal Raden Juwiring itu. Rarawarih yang kehilangan kakandanya Raden Rudira tidak dapat menerima kehadiran Raden Juwiring. Karena menurut pendapatnya, Raden Juwiring yang berlainan ibu itu akan merampas ayahandanya daripadanya. Tetapi menurut laporan dari para prajurit dari pasukan berkuda yang mengambil Rarawarih di Jati Aking, Juwiring marah sekali ketika ia mengetahui bahwa adiknya yang berada di padepokan itu pula telah dibawa oleh para prajurit yang lain, jawab perwira itu. Mungkin ia marah karena ia merasa terhina. Tetapi aku tidak tahu, bagaimana sikap Rarawarih terhadap kakandanya dan sikap Raden Juwiring apabila sudah diperhitungkan bahwa keadaan adiknya itu tidak menguntungkannya, berkata orang yang mengenal Raden Juwiring itu. Maksudmu, Juwiring tidak peduli apa yang akan terjadi dengan adik perempuannya itu, bertanya perwira itu, ya. Tetapi kita akan dapat mencoba. Aku akan mengusulkan, agar Rarawarih dipakai sebagai tanggungan untuk menangkap Juwiring. Jika perlu dengan ancaman-ancaman dan janji-janji, berkata perwira itu. Memang dapat dicoba. Tetapi aku meragukan hasilnya, berkata orang itu. Tetapi para perwira itu masih mempertimbangkan untuk melakukan rencana itu. Bahkan mereka pun telah mempertimbangkan kemungkinan sikap keluarga Rarawarih dari pihak ibunya akan mencampurinya. Pangeran Sindurata mungkin akan berusaha membebaskan gadis itu pula, berkata seorang perwira ketika mereka mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas gadis yang tertangkap itu. Kita mengenal Pangeran Sindurata, berkata seorang perwira yang rambutnya sudah memutih, biarlah Pangeran Yudakusuma yang menjelaskan persoalannya kepadanya. Mungkin ia akan mengerti. Kita akan mengatakan kepadanya, bahwa keselamatan putri itu akan kita jamin, sehingga tidak akan terjadi sesuatu atasnya selama putri itu berada di dalam tahanan, berkata perwira yang lain. Aku setuju. Putri itu memang perlu ditahan untuk memberikan tekanan agar Juwiring memperhatikannya, berkata perwira yang lain pula. Ternyata para pemimpin tertinggi di Surakarta pun sependapat dengan rencana itu. Karena itu, maka segala sesuatunya sudah diatur dengan cepat. Berita penangkapan dan penahanan itu akan segera disebarluaskan, kemudian panggilan bagi Raden Juwiring pun akan segera diumumkan. Namun Pangeran Sindurata harus dihubungi lebih dahulu. Dalam pada itu, Kiai Danatirta, Ki Dipanala dan anak-anak angkat dari Padepokan Jati Aking ternyata menjadi lebih leluasa tanpa Rarawarih. Mereka segera kembali ke dalam pasukan Pangeran Mangkubumi yang bertahan di Gebang. Namun dalam pada itu, Juwiring tidak dapat melupakan adik perempuannya. Ia membayangkan sesuatu yang sangat mengerikan akan dapat terjadi atas adiknya.
Apalagi jika ia jatuh ke tangan Kumpeni. Ia masih berharap perlakuan yang baik jika Rarawarih berada di tangan para perwira di Surakarta. Mungkin 1-2 orang di antara mereka masih merasa perlu untuk melindungi gadis putra-putri Pangeran Ranakusuma itu, meskipun Pangeran Ranakusuma sendiri oleh beberapa orang di Surakarta dianggap sebagai pengkhianat. Yang paling parah, "Ayah," berkata Raden Juwiring kepada Kiai Danatirta, "jika Warih tetap berada di tangan para prajurit berkuda dan tidak diserahkan kepada para perwira, atau justru diserahkan kepada Kumpeni. Kita memang harus mencari jalan untuk membebaskannya," berkata Ki Dipanala. "Tetapi jangan kehilangan pertimbangan," sahut Kiai Danatirta, "kita harus membuat perhitungan sebaik-baiknya. Jika kita salah langkah, maka kita akan dapat terjebak. Tetapi sudah tentu kita tidak akan tinggal diam," sahut Juwiring. "Ya, aku mengerti," jawab Kiai Danatirta, "tetapi jika kita terjebak, maka kita akan mengalami kesulitan ganda. Kita sendiri akan tertangkap, sementara kita tidak akan dapat berbuat apa-apa atas putri. Jadi, bagaimana menurut pertimbangan ayah?" bertanya Juwiring. "Kita harus tahu pasti, bagaimana keadaan Surakarta sekarang. Kemudian kita pun harus mendapat keterangan pasti, di mana Rarawarih ditahan. Baru kemudian kita menentukan langkah," jawab Kiai Danatirta. "Jika demikian, biarlah aku masuk ke kota," desis Juwiring. "Aku tidak keberatan. Tetapi sebaiknya biarlah orang lain lebih dahulu berusaha mencari keterangan," berkata Kiai Danatirta. "Aku akan dapat melakukannya," potong Buntal, "aku sudah mengenal kota itu serba sedikit. Aku akan dapat berbuat sesuatu, biarlah aku saja," berkata Ki Dipanala, "aku masih mempunyai beberapa orang kawan yang dapat dipercaya. Aku akan dapat datang kepadanya dan minta perlindungan barang 1-2 hari, sementara aku dapat mendengar dan melihat serba sedikit tentang kota Surakarta." Kiai Danatirta mengangguk-angguk kecil, sementara Juwiring berkata lebih lanjut, "Kita harus melakukannya segera ayah. Aku masih mempunyai tugas yang lain dari ayahanda yang masih belum aku lakukan." "Apa?" bertanya Kiai Danatirta, "menyingkirkan pusaka Tumenggung Sindura yang telah merenggut jiwa ayahanda," jawab Juwiring. Kiai Danatirta mengangguk-angguk pula. Katanya, "Baiklah. Kita harus bekerja cepat. Tetapi tidak dengan tergesa-gesa dan kehilangan segala perhitungan. Karena itu, kita harus berhubungan dengan Ki Wandawa, karena masalahnya akan menyangkut Bagan Sandi." Bersambung ke jilid 71. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.